pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah, Mbak Jovita sekarang mau tanya sama adik-adik, udah sarapan? Udah mandi? Udah siap buat sekolah minggu? Sekarang kita mau sekolah minggu sama-sama. Namun sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek,
sekalian, kita sudah bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, dan berdoa bersama. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu Mbak Jovita mau tanya sama kalian, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, Mbak Jovita mau sedikit mengingatkan kalian tentang pelajaran minggu lalu ya adik-adik. Pelajaran minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bersama Ibu Penny tentang Yitro memberi nasihat. Di situ kita belajar untuk mendengarkan nasihat yang diberikan kepada kita oleh orang lain, terutama orang yang lebih tua daripada kita, entah itu orang tua kita, guru sekolah minggu kita, atau guru yang ada di sekolah. Nah, sekarang adik-adik kita akan sama-sama belajar tentang aku menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Mbak Jovita akan bacakan ya adik-adik. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang sudah Mbak Jovita tadi bacakan ya. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bersama Mbak Melia bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berkemah di padang gurun. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, sampailah mereka pada padang gurun Sinai. Nah, di sana mereka berkemah di depan gunung. Dan pada saat itu Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan turun untuk menemui bangsa Israel. Kemudian Tuhan turun dengan suara petir yang menyambar serta awan yang sangat gelap, sehingga bangsa Israel sangat ketakutan. Dari atas gunung Sinai terdengar bahwa Tuhan berfirman supaya seluruh bangsa Israel menyembah hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membantu bangsa Israel dan menolong bangsa Israel ketika bangsa Israel merasa kesulitan. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat siapa yang menolong dan membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nah, betul
sekali? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan yang membantu bangsa Israel dan menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan Tuhan yang membantu mereka pada saat bangsa Israel merasa kelaparan. Tuhan yang memberikan mereka makanan. Nah, lalu apa jawaban dari bangsa Israel ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan saja? Nah, bangsa Israel menjawab dan berjanji untuk hanya menyembah kepada Tuhan saja, nah, selama hidup mereka. Karena bangsa Israel tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, karena Tuhan yang telah menolong bangsa Israel dan karena Tuhan yang telah membantu bangsa Israel, setiap bangsa Israel merasa kesulitan. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita juga harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Nah, bagaimana cara kita untuk menyembah Tuhan? Nah, ada berbagai macam cara kita untuk menyembah kepada Tuhan adik-adik. Mau tahu caranya? Nah, cara yang pertama adalah dengan cara kita memuji Tuhan bersama-sama. Seperti tadi kita kan sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, seperti itu kita juga bisa menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian-pujian bersama-sama. Yang kedua, kita bisa menyembah Tuhan dengan cara rajin berdoa setiap hari. Ayo adik-adik, siapa yang tadi bangun tidur berdoa? Siapa yang mau sarapan hari ini berdoa? Nah, ketika kita rajin berdoa, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk menyembah Tuhan. Yang selanjutnya, cara yang ketiga, yaitu dengan cara kita rajin untuk mengikuti persekutuan, untuk mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Itu juga menjadi salah satu cara untuk kita menyembah Tuhan. Dengan adik-adik rajin pergi ke gereja, adik-adik rajin untuk ikut bersekolah minggu. Nah, itu menjadi cara adik-adik untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, kita juga belajar bahwa kita harus menyembah Tuhan hanya kepada Tuhan saja. Jadi adik-adik harus menyembah Tuhan hanya kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita juga belajar untuk menyembah Tuhan dengan berbagai cara. Dengan cara berdoa, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Nah, terus apalagi tadi? Oh iya, menyembah dengan cara memuji Tuhan bersama-sama. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini adalah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari adik-adik. Namun sebelum itu Mbak Jovita mau ajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan pada sekolah minggu ini pagi hari ini. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya adik-adik, Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yeay. Nah, sekarang kita sudah bersekolah minggu bersama-sama. Jadi kita sudah berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Nah,
sekarang kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun Mbak Jovita mau memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya adalah untuk menghafalkan ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik untuk divideokan lalu dikirimkan ke grup kelas Indria kita. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan rangkaian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan menutupnya dalam doa. Yuk, Mbak Jovita akan pimpin dalam doa. Namun sebelum itu, kita mau menyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh bersama-sama bersekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati dan menyertai anak-anak-Mu ya Bapa. Kamu serahkan semua dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya untuk tetap rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.